Udah tuh. Lanjut kah? Ya, next. Ya. So the main content and pedagogy. Pedagogy. Ulang. So the main content and pedagogy. The data management support real-time science situation with Excel or Google Sheets to mention data integrity. And then the data exploration, modern visualization via Raincoat plots or combining raw data distribution, block plots, and density. And the result, the best of bias focuses on outlier detection and normality testing and before hypothesis testing. And the last analysis says spectrum covers the test, various ANOVAs, and logistic regression for binary outcome prediction. Jadi, artinya itu argumen utama yang diusung oleh Samson adalah bahwa statistik harus dapat diakses dan diinterpretasikan secara visual dengan standar publikasi EPA or American Psychological Association yang ketat. Paduan ini disusun menjadi bagian-bagian berdiri sendiri atau standalone handles yang mencakup spektrum luas analisis statistik frekuentis. Alur buku ini dimulai dengan navigasi lingkungan JAX yang menekankan pada kemudahan drag and drop dan pembaruan hasil secara real time. Bagian awal buku di halaman 2-14 itu menguraikan manajemen data, termasuk impor berbagai format file seperti CSV, TXT, and SAP, atau SPSS, and XLSX, or XL. Tad Gustafson menekankan pentingnya sinkronisasi data di mana perubahan dalam spreadsheet eksternal akan secara otomatis diperbaharui dalam JABS sebagai fitur yang krusial untuk menjaga integritas analisis selama proses pembersihan data. Yang statistik deskriptif dan eksplorasi data itu pada bagian statistik deskriptif pada halaman 15-30. Penulis tidak hanya menyajikan cara menghitung rata-rata atau deviasi standar, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep modern seperti Raincoat plots. Plot ini dianggap revolusioner dalam pendidikan statistik karena menyatukan distribusi data mentah, box plot, dan visualisasi densitasi dalam satu tampilan yang memungkinkan peneliti melihat bias atau pencilan secara langsung. Gustafson secara mendalam membahas the best of bias atau bias statistik melalui pengecekan integritas data. Ini melibatkan pemeriksaan pencilan menggunakan box plot dan pengujian asumsi normalitas melalui uji Shapiro-Wilk. Penulisan berargumen bahwa pemahaman terhadap distribusi data, apakah itu simetris, memiliki kemiringan, atau keruncingan, adalah fondasi sebelum melakukan keuji hipotesis. Lanjut, the book covers inferential statistics. Belum sebelumnya. The book covers inferential statistics in a clear and practical way. It explains different types of data, correlation, and regression, including both pragmatic and non-pragmatic. Jadi itu analisis hubungan melalui korelasi atau Pearson, Spearman, and Candalis, serta regresi.
sederhana, berganda, dan logistik, disajikan dengan penekanan pada prediksi hasil. Gossamson memberikan perhatian khusus pada regresi logistik untuk memprediksi probabilitas hasil biner, seperti kemungkinan serangan jantung, kedua berdasarkan tingkat stres dan intensi olahraga, yang menunjukkan relevansi praktis buku ini dalam ilmu kesehatan. So, that's all. Next, moderator. All right, thank you. That's a very great point coming from Gita. And now we're moving on to the next content that will be presented by the third speaker, that is Paradila. Please. Okay, now I'm going to explain the critical analysis of the book Statistical Analysis in JABS, a guide for students, written by Mark Gossamson. Basically, jadi buku ini bukan cuma manual tentang cara pakai JABS, but it's more like a structure. JABS itu membantu mahasiswa untuk benar-benar memahami statistik secara bertahap. In development of technical understanding, salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara penulis menjelaskan setiap uji statistik with context. Jadi bukan cuma klik ini lalu klik itu. He explains when to use the test, why we use it, and what assumptions must be checked, and what to do if the assumptions are violated. Contohnya di Repeat Measure Nova, penulis menjelaskan tentang simplicity assumption, lalu kalau asumsi itu tidak terpenuhi, bisa pakai greenhouse atau Geyser correction. So students don't just run the analysis mechanically, but they understand the logic behind it. Ini penting banget karena banyak mahasiswa hanya fokus ke value tanpa benar-benar memahami maknanya. Buku ini juga mengarahkan mahasiswa untuk think statistically, bukan sekedar follow procedure. And writing style and effectiveness, kalau dari segi gaya penulisan, is very clear and systematic. Penjelasannya step by step, tidak lompat-lompat, bahasanya akademik, tapi tidak terlalu penuh rumus matematika yang bikin pusing. Instead of focusing on complex formulas, the author focus on interpretation and application. Ini juga membuat buku ini sangat cocok untuk mahasiswa human science seperti psikologi, pendidikan, atau kesehatan. Karena pada akhirnya, dalam penelitian yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dan menjelaskan hasil, bukan menghitung secara manual. The pacing is also well balanced. Pembaca tidak merasa terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. And next, strengths, APA standard and visualization. One major strength is the APA reporting format. Output dari JABS itu sudah clean, concise, dan hampir siap langsung dimasukkan ke skripsi atau tesis. And it automatically provides effect sites, confidence intervals, and modern visualization like wrinkle plots. Jadi kalau dibandingkan dengan IBM statistik, JABS terlihat lebih modern dan lebih praktis untuk kebutuhan akademik sekarang. Selain itu, JABS juga mendukung open science principles, which is very important in current research standard. Jadi, buku ini bukan hanya mengajarkan statistik, tapi juga mendukung good research practice. In limits Bayesian discussion, however, there is one limitation. Although JABS is well known for Bayesian analysis, buku ini lebih banyak fokus pada frequency approach, padahal nama JABS sendiri berasal dari Jevers Imaging Statistic Program yang identik dengan Bayesian Thinking. Jadi untuk mahasiswa yang ingin mendalami Bayesian Inference lebih dalam mungkin perlu referensi tambahan. And this book is highly effective, it's balanced.
theory and practice very well. Buku ini membuat statistik itu terasa lebih manageable, lebih human, and tidak terlalu intimidating. It trains students not only to analyze data, but also to think critically and responsibility and research. Dan itu menurut saya adalah nilai yang paling penting dari sebuah buku statistik. Terima kasih. Okay, thank you. It seems the book is indeed well structured for progressive learning. Now, we could moving on from the technicalities. Let's talk about the user experience. So, how did the book resonate with you personally, Agustiansa? The stage is yours. Yes. Wait. Can I share my material in share screen? Of course, you may. Okay, wait. I will stop this. Okay. Yes. Can you see that? Not yet. There is no. Wait. Can you see this my material in your screen? Yes, it is visible now. Wait. Well, I don't know what happened in my screen, but I can explain about what we gonna talk about this material. Yeah. Now we will start to look at jobs at work and think about it. Is jobs really needed to help us in learning? And now we talk and discuss it. So what we have as my opinion, or we can say based on the finding, ada beberapa pendapat yang bisa kita jadikan rujukan gitu ya terhadap bagaimana melihat sebuah karya, apalagi menyangkut soal metode pembelajaran atau panduan dalam kita mengidentify as well to improve strength and weakness. Dan juga di samping itu membantu bagaimana tahapan belajar ini bisa menjadi sangat efektif tentunya ya bagi kehidupan, terutama bagi mereka yang tengah menempuh di jalur dunia pendidikan gitu. Well, kita akan masuk kepada beberapa bagian ya, yang dimana ini akan menyangkut soal apakah dalam buku yang tengah kita diskusikan ini sudah menjadi kebutuhan untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, it focus on how to use the tool. Jadi fokusnya bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita mempraktekkan alat yang tengah disediakan. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman kita ya bahwa it not just the math behind it. Ini tidak hanya soal angka gitu yang ada di baliknya,
tapi juga soal menyangkut bagaimana kita melihat dan melihat secara keseluruhan gitu ya, bagaimana kita menyikapi dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa dilihat juga di satu sisi bahwa baiknya ini juga membantu kita dalam learning by seeing, or we can say with visual learning. Jadi ini bisa membantu kita dalam membagi atau menghasilkan yang terbaik dari tangkapan layar atau screenshot ya. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi gitu apa yang harus kita tekan tombolnya. Nah, buku ini persis sekali sama dengan tampilan caps di layar komputer kamu gitu. Jadi awalnya saya berpikir bahwa buku ini tentang virus atau semacamnya, tapi setelah saya baca kembali, ternyata di dalamnya menyangkut soal bagaimana membantu untuk tipe pembelajaran visual yang lebih interaktif, yang lebih bisa menunjang dan bisa mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dunia perkuliahannya gitu. Serta lalu yang kedua adalah siapa sih yang bakal menikmati gitu, ya kan? Who will enjoy this book? Siapa sih yang bakal menikmati ini buku? Jadi ya ada beberapa poin ya atau beberapa golongan gitu. There are kind of four point of who itu yang akan menikmati buku ini dengan baik gitu. Terutama bagi mereka yang tentunya memiliki peneliti pemula gitu ya, baru menempuh dunia pendidikan, baru terjun di lapangan, maka buku ini sangat amat direkomendasikan gitu. Sangat-sangat direkomendasikan, dan this book is your safety blanket. It gets you from the first click to the final result. Jadi and something like that. Lalu yang selanjutnya adalah bagi yang menyukai di pemula, tapi juga di samping itu ada teman-teman kita nih yang menikmati teknologi terbarukan gitu. Entah itu bisa dari software atau semacamnya, bahkan lihat belakangan ini yang terus berkembang dengan pesat gitu ya. Dan selain peneliti pemula atau penyuka teknologi terbaru, bahkan guru, teachers, lecturer itu juga menggunakan buku ini sebagai tubuh panduan untuk mengajarkan di dalam kelas gitu. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, bahwa berbagai macam manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang menikmati buku ini gitu. Lantas penilaian akhirnya, as far as I know, ini bakal jadi jembatan gitu ya, atau bisa dibilang the perfect bridge. This book in the perfect bridge between for example, if you had math and I can do statistics, it is practical, modern, and very easy to follow. Jadi buku ini sangat membantu sekali ya dalam kita membangun sebuah jembatan antara matematika, entah itu aku ingin menjadi seorang yang sangat praktis, modern, dan untuk mudah diikuti. Jadi jangan terlalu fokus dengan angka yang telah ditampilkan, tapi justru buku ini memberi tahapan yang cukup memuaskan bagi para pembacanya gitu. Jadi belum lagi ditambah dengan kualitas tinggi ya, bahkan bisa diakses secara free ya kalau tidak salah oleh segala segmen unsur latar belakang orang-orang yang di luar sana. Jadi tidak memandang bulu bahwa yang berhak mendapatkan buku ini adalah orang-orang yang tengah menimba ilmu di salah satu tempat, tapi juga bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana sih kerangka, paradigma, dan lain sebagainya gitu. Dan kombinasi ini malah justru menjadi sumber belajar kita ya dalam menilai terhadap bagaimana peran sebuah
dunia akademik di pendidikan gitu. Dan ini mungkin menjadi pernyataan akhir bahwa if you want to master data analysis without the handicap. Nah, jika kamu ingin menguasai analisis tanpa rasa pusing atau waduh ini agak sedikit menyulitkan, maka saran saya berhentilah mencari dan mulailah membaca panduan ini. Ini bisa dibilang peta jalan gitu ya, peta jalan atau roadmap for jobs available today. Malah justru bisa menjadi panduan, bisa jadi mercusuar yang bisa memandu kita untuk melunasi segala hal yang dibutuhkan yang akan nanti membantu kita menyelesaikan sebuah penelitian yang kita kaji gitu. Jadi itu aja yang bisa saya lihat dari sekian banyak penjelasan teman-teman, dan itu juga yang bisa saya sampaikan. That's all about what I can share with you. Thank you very much for your attention. That's all. Back to Aini. Okay, thank you for everyone that been discussing about each content in the GSP guide for students. So now we have moved on to the next session, that is question and answer. To the audience, you are allowed to ask questions. Please introduce yourself and you could immediately ask your question. The stage is yours. All right, it's been a few minutes have passed. Is there any of the audience that would like to ask a question to this group? I see someone raise their hand. Yes, I have a question. Please ask your question. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Nurani Safitri. I am from second group. My question, after I watched this presentation, my question is about the book. Is the book more suitable for beginners or advanced students? And also, can you explain about that? Is the book more suitable for beginners or for the advanced students? Okay, thank you, Anissa. May I ask for the groups? Did you catch that clearly, or does she needs to repeat her question for you? Should I repeat my question? Yeah, of course. I am from second group. My question is the book more suitable for the beginners or for the advanced students?
Yeah, thanks for your attention, ya, Anissa. So I would like to say to the answer is uh, keduanya bisa dikombinasikan ya. Jadi dalam panduan buku ini kalau tidak salah saya dapati itu bahwa baik dia setingkat dengan mahasiswa, siswa menengah ke atas, siswa menengah ke atas, atau bahkan setingkat dasar sekalipun juga bisa diterapkan gitu. Hanya saja nanti toolsnya atau alatnya gitu, bagaimana cara untuk kita menggunakannya. Dan barang tentu juga kita harus melihat ini siapa nih yang bakal kita jadikan target dalam penyikapan sebuah metode pembelajaran yang tentu bisa jadi membantu mereka dalam meningkatkan sebuah motivasi belajar. Nah, ini juga jadi tantangan kita juga ya, bahwa buku ini tidak secara spesifik menjelaskan bahwa ini ada hubungan kaitannya dengan antara eh, bagian ini dan bagian itu gitu. Semuanya bisa dijadikan alasan, bisa jadikan panduan, bisa dijadikan tolok ukur. Nah, apakah keduanya bisa? Tentu saja bisa, dan tidak ada memandang bahwa ini hanya diperuntukkan untuk segmen pasar yang berlapisan hanya untuk menengah ke bawah aja ya, untuk tingkatan dasar pendidikan kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya yang saya pahami dan dapati di dalam buku tersebut gitu. Demikian. Okay, thank you for Agustiansa that have answered the audience question. Now we have another one that would like to ask. Feel free to ask your question. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam My name, warahmatullahi wabarakatuh. my name is Rifki Pratama from second group. One question: why is reporting effect size more important than just reporting P values? Pratama, can you repeat again your question because I don't hear about your question truly. Okay. Why is reporting effect size more important than just reporting P values? Okay, thank you, Rifki. Yeah, who can answer that question? Adila, maybe you can answer Okay, the question. I will answer the Rifki question. That is about a p-value, yes. P-values only indicate statistical significance. Jadi nilai P itu hanya menunjukkan signifikansi statistik, sedangkan ukuran efek menunjukkan besar kecilnya pengaruh secara praktis dalam penelitian modern dan standar APA. Pelaporan efek size seperti Cohen's D atau eta square diperlukan agar pembaca dapat menilai relevansi nyata dari hasil penelitian tersebut. Jadi a reporting effect itu size like Cohen's D or eta square is very necessary for readers to assesses the real relevance of research findings. I think that's all. Do you understand it? Okay, thank you. Yes, you're welcome. So back to Aini. Would you like to receive another question, or you would like to end this? Because I haven't seen anyone raise their hand except the other two I can see that audience. Ramdhani has come in this
Zoom ya. Yo Ramdhani, dia bisa dengar ya Mas? Kalau Mas Ramdhani, wah lagi sibuk ya dia. Lanjut.